kalau revolusi industri 4.0 ini itu tidak melihat perusahaan kecil atau perusahaan besar. Pokoknya bahkan yang besar pun itu karena disruptifnya ataupun gangguan atau yang biasa bahasa kerennya disruptionnya itu begitu cepat dan mengancam, itu bahkan bisa menggantikan perusahaan-perusahaan incumbent. Nah itu dia. Jadi ini memang harus terus digaungkan dan harus terus disiasati oleh para pelaku pasar, khususnya di perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar, kecil tentunya, untuk bisa justru di satu sisi ini melihatnya sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk menjadi lebih besar lagi. So, Smart Listener, di The Leadership Challenge 4.0 kali ini senang sekali karena kami berkesempatan untuk mengundang beliau di tengah kesibukan yang begitu padat, tentunya untuk bisa mengambil waktu dan akhirnya bisa mencuri waktu sedikit saja untuk bisa langsung datang ke Smart FM. Di hari ini beliau adalah GM General Manager of Human Capital and General Affairs PT Semen Tonasa, atau GM PT Semen Tonasa adalah singkatnya. Jadi kalau nggak usah panjang-panjang, langsung saja saya menyapa beliau adalah Bapak Abdul Rahmat Nur. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, terima kasih ya Kak. Anak panggilnya Kakak aja ya. Iya. Cie, biar kita merasa lebih mudah nih. Ya, karena juga perasaan masih muda. Masih muda dong. Ya, jadi selamat datang Kak Rahmat di studio kami, di studio Smart FM, karena perasaan udah cukup lama ya baru bisa datang lagi di Smart FM untuk bisa bersuara lagi dengan teman-teman ya. Iya, kurang lebih 3 tahun kali. 3 tahun? Wow. Sudah cukup lama, 3 tahun Kak Rahmat ini pernah menyapa Smart Listener. Kali itu, saat itu Smart FM masih berada di tempat yang lama ya, Menara Makassar. Menara Makassar. Iya. Jadi sekarang sudah berada di tempat yang baru ini, dan kita senang sekali Kak Rahmat bisa lagi mengunjungi kami di Smart FM, dan juga dengan posisi yang baru, posisi yang terus naik tentunya dari tahun itu ketika kita ngundang di Smart FM, dan sekarang sudah menjadi seorang GM dari sebuah perusahaan terdepan di kawasan timur Indonesia, yaitu dari PT Semen Tonasa ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat. Akhirnya kita bisa bersuara kembali nih Kak Rahmat ya. Di 2 tahun terakhir ini ada proses transformasi yang sedang berlangsung di Semen Indonesia Group, termasuk di anak perusahaan PT Semen Tonasa, dan ini cukup membutuhkan effort yang cukup besar, karena yang namanya transformasi itu kita harus bisa menerima perubahan-perubahan yang sifatnya niscaya harus kita terima, dan kalau itu tidak terima atau kita tidak bisa mengadaptasikan diri dengan perubahan itu, ya nasib kita akan seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya yang hilang. Ya benar, karena memang dengan revolusi industri yang keempat ini kan sebenarnya pengembangan dari revolusi industri 3 ya. Kalau revolusi industri 3 itu adalah otomatisasi, bahwa di mana-mana semuanya harus otomatis gitu. Nah untuk ini selain otomatis juga harus digital ya, harus mau tidak mau harus lebih digital. Nah sebenarnya Kak Rahmat sendiri melihat revolusi industri keempat ini seperti apa yang bisa dilihat sebagai tantangan dari sebuah perusahaan besar sekelas Semen Indonesia atau Semen Tonasa? Ya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi keluarga besar Semen Indonesia Group ya, yang memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya kita. Karena ternyata revolusi industri 4.0 itu melahirkan sebuah fenomena baru, di mana beberapa proses bisnis yang berlangsung selama ini itu kemudian terdisrupsi oleh teknologi digital. Jadi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini dilakukan oleh manusia, mungkin jumlahnya sekitar 10 atau 20 orang, itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini, hanya mungkin dikerjakan oleh 2 orang atau bahkan sudah tidak menggunakan lagi tenaga manusia, tapi dilakukan oleh teknologi digital itu sendiri. Dan fenomena ini sudah mulai kita rasakan di 2 tahun terakhir. Itu dampaknya dalam performa seberapa tingginya? Cukup besar karena proses transformasi yang dilandasi oleh fenomena industri 4.0 itu
itu memberikan peningkatan kinerja yang cukup besar. Oke. Itu bahkan kalau kita melihat kinerja kita dibanding tahun sebelumnya, itu bisa sampai 100% pengaruhnya. Jadi cukup besar. 100% pengaruh pada performa secara Ya. keseluruhan. Itu bisa diukur dari kinerja Produksi. keuangan. Oh, keuangan. Oke, keuangan. Keuangan dari grup ya, Grup maupun anak perusahaan. anak perusahaan. Jadi untuk mensiasat itu breakdownnya ke bawah apa yang sudah ditindaklanjuti Ya, sejauh ini? jadi kita sudah mempunyai timeline sendiri mulai dari 2 tahun lalu kita Ya. sudah mulai, dan itu sampai sekarang masih berproses, dan itu kita usahakan ya targetnya itu tahun ini itu sudah bisa rampung aktivitas yang harus dilakukan untuk melakukan transformasi di tubuh Semen Indonesia Group. Oke, hal substansi apa yang paling terkena dampak dengan adanya disrupsi revolusi 4.0 ini, Kak Evan? Ya, pertama ya, jika selama ini kita banyak bekerja dengan melibatkan banyak tenaga manusia pada proses produksi misalnya, Ya. itu perlahan-lahan digantikan oleh sebuah sistem atau robotisasi. Robotisasi. Itu mutlak yang tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya supporting, katakanlah di back office, Ya. itu beberapa pekerjaan yang selama ini manual dikerjakan oleh tenaga manusia itu digantikan dengan aplikasi. Jadi cukup besar pengaruhnya, dan kita tentu sudah harus siap untuk mengantisipasi dampak daripada perubahan itu sendiri. Oke, jadi ada investasi kah juga nanti yang dilakukan dari grup perusahaan untuk mensiasati ini? Investasi ke arah digitalisasi? Oh ya, itu pasti ada ya, tapi itu hanya sebuah kelanjutan dari sistem yang sudah kita adopsi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya sebagai kelanjutan, mungkin sama dengan era industri dulu 1.0, 2.0, Iya, 3.0, 4.0. Nah, sistem yang kita adopsi sekarang juga itu adalah kelanjutan dari sistem yang sudah kita miliki sebelumnya. Untuk semakin memperkuat lini bisnis, Ya, tepat sekali. lini bisnis digitalisasi ini diharapkan nantinya akan menyasar ke lini bisnis, memperkuat lini bisnis dari setiap perusahaan. Kalau secara ekspansi yang dilakukan sejak adanya gaung revolusi keempat ini, apa yang sudah ditindaklanjuti, Kak? Yang paling mendasar itu adalah adanya perubahan atau penyempurnaan organisasi yang ada di perusahaan kita secara grup maupun secara anak perusahaan. Jadi perubahan itu dilakukan secara continuously. Kemudian kita mencoba untuk melihat dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Dan so far sampai hari ini ya kita bersyukur bahwa perubahan-perubahan itu utamanya di organisasi dan di bisnis proses ya, karena dua hal yang sangat terkait. Benar. Itu sampai hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Belum ada gangguan. Iya. Harus senyum kan ya. Panjang. Oke, jadi Kak Rahmat ini sebagai GM dari PT Semen Tonase, dan tadi di awal di sesi pertama sudah berbincang banyak nih mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mensiasati perubahan zaman yang sekarang ini memasuki era revolusi industri keempat atau revolusi industri 4.0 ya. Jadi yang mau tidak mau semuanya harus bergerak lebih cepat. Jadi leader pun harus bisa memiliki kecepatan dalam membuat keputusan nih Kak Rahmat ya, untuk bisa cepat pula ditindaklanjuti di bawah gitu. Dan leader itu yang melit anggotanya untuk mengarah kepada perubahan itu. Iya. Karena jika tidak di-lead oleh leadernya ya arah perusahaan akan berjalan tanpa tujuan, atau mungkin menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan semula. Oke, jangan berjalan tanpa tujuan ya, dan tak tahu jalan pulang Pak ya. Kayak gitu. Oke, kita bicara lagi nih mengenai karena revolusi ini juga tentu dampaknya ke human capital di perusahaan itu sendiri. Tentu dari perusahaan juga sudah mulai mengidentifikasi proses coaching, training, dan pemberdayaan dari para SDM yang terkena dampak digitalisasi itu sendiri, Kak. Ya, betul. Jadi
kita sudah mempersiapkan change management untuk mengantisipasi perubahan itu sendiri. Ini program ya, change management. Iya, change Oke. management itu memang satu paket dengan proses transformasi yang kita laksanakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan di dunia industri. Dan change management ini berjalan ya syukurlah karena anggota organisasi ini bisa memahami kebijakan-kebijakan kita untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sejauh ini boleh dikata anggota organisasi atau karyawan-karyawan kita itu bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, untuk itu juga kita dari sisi kebijakan human capital ya terus melakukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas karyawan melalui learn and share, coaching, mentoring, dan training-training yang diperlukan perusahaan dalam rangka mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Oke, jadi tetap harus mengacu ke standarisasi yang sudah ada ya, meskipun perubahan ini harus gencar juga, satu sisi gencar dilakukan. Nah, generasi 4.0 ini juga lahir di tengah era millennials yang semakin besar menguasai dari segala sisi lah ya, karena pertumbuhannya sangat cepat. Jadi bahkan diprediksi nanti di beberapa tahun ke depan 65% milenial yang sekarang itu akan mendapat pekerjaan yang tidak ada sekarang. Jadi betapa begitu cepat ya diversifikasi yang nanti akan terus dilakukan. Generasi ini juga disebut adalah generasi pekerja yang loyal karena mereka hanya mau bekerja sesuai dengan background dari pendidikan yang sudah mereka dapatkan. Seberapa besar di perubahan yang dilakukan di perusahaan, di grup ini juga melibatkan para kaum millennials, Kak? Iya, fenomena yang ada sekarang itu adalah lahirnya kelompok milenial ya. Ini kelompok ini memang butuh sesuatu sentuhan yang berbeda dengan generasi-generasi, katakanlah generasi saya ya. Iya. Generasi Bukan generasi saya, Pak. Kelompok milenial itu orang yang memang loyal ya, tapi kalau dia suka atau tidak suka, itu ngomong terus terang. Benar. Kalau suka dia kerja, kalau nggak suka dia keluar. Dia nggak peduli dengan berapapun nanti jumlah Tidak yang akan peduli, diterima. tidak peduli. Kalau dia senang dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini, dia tekuni, bahkan dia bisa memberikan sesuatu yang lebih ya. Tapi kalau dia tidak senang, dia keluar. Dia keluar. Di beberapa anak grup perusahaan kita ya, mungkin di tempat sementara saya itu belum ada. Tapi di anak perusahaan lain yang satu grup dengan kita sudah ada beberapa anak-anak milenialnya yang kemudian resign dari tempatnya. Meskipun gajinya besar dong, kan? Ya relatif ya kalau soal gaji. Cuma anak-anak ini kayaknya tidak peduli dengan berapa salary ya. Iya, Ya. benar. Senangnya itu bagaimana mengaktualisasikan diri, bagaimana bisa happy di pekerjaan. Iya, Itu benar. yang memang jadi orientasi mereka. Jadi kita pun akhirnya sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan human capital itu mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan proses perubahan yang terjadi di lingkungan human capital seperti ini. Harus bisa juga mengakomodir ya keberadaan mereka, Bukan kebutuhan. harus, tapi itu mandatoris kan? Mandatoris, Iya wajib. Karena kalau tidak, bisa dipikir kita ini kan hanya berapa tahun saja ya untuk bisa bertahan di perusahaan. Mereka ya anak-anak milenial yang umur 21, 20 itu mereka punya masa dinas itu kan cukup panjang. Jadi mau tidak mau kita harus membuat kebijakan saat ini untuk bagaimana membuat mereka nyaman di tempat kerjanya. Ya, karena mereka bisa harus bekerja dengan bebas ya, bebas dalam tanda kutip gitu. Ya itu memang habitnya milenial seperti itu, sehingga sekarang itu kita mencoba mendesain tempat kerja kita itu ya. Oh ya. Untuk bagaimana membuat mereka merasa nyaman, karena salah satu ciri kelompok-kelompok pekerja milenial itu mereka lebih senang dengan flexi time ya, dibanding dengan yang disiplinnya kayak tentara. Masuk jam 7.30, pulang jam 4 atau 4.30. Mereka bukan pada proses ya. Anak-anak milenial ini orientasinya kepada goals, tujuan. Jadi dalam sehari itu pekerjaan apa yang harus saya lakukan misalnya, itu terpenuhi. Dia nggak peduli
masuk jam 7.30, pulang jam 4.30, itu udah tidak peduli. Ya, tapi itu menyulitkan nggak Kak buat perusahaan sekelas Semen Indonesia Group yang memang sudah terbiasa misalnya dari 8 to 5 atau 9 to 5 gitu, dan semuanya sudah terdapat dalam roadmap pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu. Ya, jadi kita memang butuh waktu untuk mengadjust ya, Iya, benar. lingkungan kerja seperti ini, tapi kita juga sudah mempersiapkan bahwa pada akhirnya nanti kita akan memasuki era seperti itu. Jadi persiapan menuju ke sana kita sudah siapkan ya, kita sudah prepare, sehingga pada akhirnya kita tidak shock ketika menghadapi perubahan itu. Iya. Oke. Menarik karena dari sisi perusahaan juga bisa mengakomodir, mendesain ruang kerja, tempat kerja yang lebih santai mungkin ya, lebih santai. Bukan lebih santai ya, tapi lebih cocok dengan suasana kebatinan anak-anak Indonesia. Tantangannya para pemimpin di revolusi industri keempat, kali ini kita membahasnya dengan Kak Rahmat ya, General Manager dari PT Semen Tonasa. Ini jauh-jauh dari Pangkep nih Kak ya? Ya lumayan. Dari Pangkep sekarang butuh berapa jam ya? 1 jam? Tergantung kondisi ya. Kalau pagi itu bisa 1 jam, kalau jam-jam 6. Tapi kalau sudah siang sampai malam begini itu bisa 2 jam. 2 jam ya. Jadi sehari-hari efektif nyampe ke rumah jam berapa tuh Pak? Rutinnya sih malam. Malam ya? Iya, malam. Jadi jam 8 baru sampai di rumah. Oke, lumayan lah udah ya, dari Makassar ke Pangkep. Oke, menarik tadi yang disampaikan Kak Rahmat bahwa perusahaan di grup Semen Indonesia, salah satunya adalah Semen Tonasa, ini juga mensiasati salah satunya juga mengakomodir kebutuhan ataupun keberadaan para millennials ya. Misalnya nih tadi Kak Rahmat sudah menceritakan gimana di kantor juga disesuaikan nih desain ruangan yang sesuai mood dari millennials ya. Jadi biar mereka tuh betah juga di kantor, tidak harus datang tentong ya jam 8 pulang jam 5, kerja nggak kerja dapat uang gitu. Jadi memang ini juga perlu ya mendapat perhatian kita, karena millennials ini yang nanti akan menguasai peradaban nanti di 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sehingga mau tidak mau efek dari keberadaan millennials ini harus bisa diakomodir pula oleh perusahaan. Nah, itu dia tadi Kak Rahmat ya, tantangannya adalah millennials ini moodnya bisa berubah-berubah ya. Iya, benar sekali. Mereka ini lahir dari generasi digital ya. Yang menurut saya sebelum lahir dia sudah menguasai digital. Ini memang generasi yang super luar biasa ini, generasi milenial ini. Dan untuk menghadapinya ya kita butuh seni juga. Tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lama seperti dulu saya diterima misalnya tahun 90 yang lalu. Terus berbeda. Nah, untuk saat ini hampir semua perusahaan itu mempunyai komunitas milenial di tempatnya masing-masing, termasuk di Semen Tonasa ataupun di Semen Indonesia secara grup ya. Itu kita menghimpun mereka dalam sebuah komunitas millennials. Nah, supaya potensi dan bakat yang mereka miliki itu bisa disalurkan di luar jam kerja, karena ternyata mereka punya bakat yang luar biasa loh ya. Di luar, selain pekerjaan yang mereka miliki itu mereka punya bakat yang luar biasa. Salah satu contoh itu di tempat kami, mereka bisa mengembangkan misalnya kebun hidroponik. Ini kan kalau dilihat pekerjaannya yang kerja di pabrik, yang berurusan dengan mesin-mesin, tapi mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, itu difasilitasi? Ya, kita fasilitasi, kita berikan biaya-biaya untuk bisa mengeksplor kemampuan dia. Dan itu juga bisa mempunyai manfaat yang sangat positif terhadap perusahaan. Ya, apalagi di lingkungan Semen Tonasa yang cukup besar ya, jadi bisa lebih, oksigennya bisa lebih lebih bagus lagi gitu ya. Apa yang rutin dikomunikasikan dengan komunitas milenials ini Kak? Ya, tentu selain masalah-masalah yang dia hadapi di tempat kerja, itu dia kita berusaha untuk bagaimana memahami kebutuhan dia sebagai kelompok milenials. Ini kelompok milenials yang sudah bekerja di Tonasa atau yang sudah bekerja? Yang sudah bekerja. Sekarang ada berapa banyak? Itu kurang lebih 400 orang. Oh, lumayan ya? Ya, lumayan. Mereka ini generasi yang akan melanjutkan
estafet perusahaan. Dan posisi-posisi mereka di mana saja di tempat? Sekarang sudah ada yang middle management. Middle Ya, management. ada yang di senior manager, ada yang di manager, dan mereka juga mempunyai level pendidikan yang cukup bagus ya. Iya. Ada yang sudah pada level magister. Jadi hebatlah anak-anak sekarang ini. Oke. Dan biasanya yang mereka kritisi di perusahaan ini apa, Kak? Dari hasil diskusi yang langsung dilakukan? Mereka itu orang yang tidak pernah puas dengan pencapaian yang dia dapatkan. Jadi improvement, inovasi itu yang menjadi ciri bagi mereka, dan itu kita beri ruang. Jadi macam di tempat kami itu ada event yang kita lakukan setiap tahun untuk bagaimana inovasi-inovasi yang mereka lakukan di tempat bekerja diberikan semacam ruang yang besar. Jadi setiap tahun kita bikin semacam pameran inovasi untuk menampilkan karya-karya mereka, dan luar biasa. Itu sampai ratusan inovasi yang mereka bisa hasilkan, yang dulunya di zaman-zaman era saya itu tidak pernah kita lakukan hal seperti itu. Tidak pernah terpikirkan. Iya, dan sekarang itu mereka bisa menampilkan ide-ide kreatif ya, bagaimana mengimprove pekerjaan mereka, bagaimana mereka membuat sederhana pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Luar biasa, mereka punya kreativitas. Oke. Dalam proses kebijakan dan implementasi itu, apakah kalangan ini juga dilibatkan? Iya, jadi di tempat kita itu ada namanya talent pool ya, bagian daripada talent management. Jadi kita melakukan assessment, melihat kemampuan mereka, bakat mereka, kompetensi mereka, lalu ditaruh di dalam sebuah talent pool, sehingga pada akhirnya ketika organisasi perusahaan membutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, maka mereka-mereka ini yang kita prioritaskan untuk duduk di posisi itu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang mau tidak mau ya harus mulai ikut terlibat, malah justru bukan melibatkan millennials, melibatkan dari kalangan internal yang sudah ada sekarang ya. Jadi proses perubahan mindset ya, bukan skill set lagi. Harusnya perubahan mindset ya, bukan skill set ya. Jadi ini kan harus berbaur nih dua generasi dari zaman yang sangat jauh berbeda gitu. Jadi Kak Rahmat sendiri melihat prosesnya gampang-gampang aja atau gimana di tataran implementasinya? Kita ini kan kolonial ya, koordinator milenial. Ada koordinator milenial, ada milenial, ada juga senior milenial, selenial katanya. Ya, jadi mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan kehadiran mereka, karena kita sendiri yang memicu kehadiran mereka di perusahaan. Kita memberi kesempatan, kita memberikan waktu peluang buat mereka, dan saya kira konsekuensinya adalah kita harus memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkembang, dan kita harus, itu lagi saya katakan, kita harus bisa mengadaptasikan diri dengan kehadiran mereka di perusahaan. Kalau kan biasanya kecenderungannya kalau yang namanya senior itu merasa jago gitu kan, jadinya so jago gitu. Kemudian yang anak milenial ini merasa juga lebih zaman sudah berubah, lebih pintar. Nah, ini menyatukan dua pemikiran itu di tataran di lapangannya, implementasinya gimana Kak? Kita punya culture. Kita ada budaya perusahaan. Jadi dari budaya perusahaan itulah yang mengikat kita dari berbagai latar belakang perbedaan yang kita miliki, latar belakang pendidikan, usia, suku, bangsa, agama, itu kita disatukan dengan yang namanya budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan yang ada di Sementonas itu disebut dengan budaya CHAMPS ya, CHAMPS. Itulah yang mengikat itulah yang mengikat semua karyawan-karyawan, baik itu milenial, selenial, kolonial. Di dalam Kalau masuk yang mana? Kolonial ya berarti? Kalau saya kayaknya masih koordinator milenial. Kolonial, iya, oke. Itu jadi budaya perusahaan ini yang mengikat kita, sehingga tidak ada benturan budaya karena perbedaan generasi. Jadi semua berjalan smooth, dan masing-masing kelompok umur ini bisa memahami fungsi dan perannya masing-masing. Jadi tidak ada
benturan ya, nggak ada Benturan. benturan antara perbedaan usia ini. Ya, yang tua harus lebih mengayomi. Harus lebih wise dan Wise, memberikan ya kesempatan kepada anak muda. Nah, Kalau tapi yang muda juga harus lebih menghormati ya. kalau mereka bikin kesalahan ya jangan dimarahi, tapi ditunjukkan mana yang harusnya mereka lakukan. Benar, luar biasa nih. Oke. Smart Listeners, Smart Listeners, kita lanjutkan kembali ya. Masih di The Leadership Challenge 4.0 yang masih berbincang seru nih sayanya dengan Kak Rahmat ya dari GM PT Semen Tonasa. Jadi menarik sekali apa yang sudah dilakukan, gebrakan-gebrakan dari sisi perusahaan yang cukup besar, merupakan anak perusahaan dari perusahaan sudah multinasional lah ya. Jadi tadi Kak Rahmat bilang bahwa memang harus bisa masuk dalam sebuah ekosistem bisnis yang katakanlah lebih kolaboratif gitu ya. Jadi mengkolaborasikan di sini dalam ranah-ranah yang tapi tetap juga harus saling menghormati di satu sisi ya. Jadi kolaborasi yang harusnya lebih smooth gitu ya dalam sebuah bisnis yang di sananya ada berapa ratus kepala ya. Kalau setiap hari Kak Rahmat sendiri di sana berapa ya SDM-nya Tonasa? Yang kerja di PT Semen Tonasa sendiri itu kurang lebih 1.450 orang. Wow. Belum termasuk grup kita ya. Ya, Kita ini unit ya berarti. Kita ada grup, Tonasa. ada 4 grup itu ya kira-kira hampir 2 kali lipat lah. Grupnya dari Semen Tonasa sendiri ya? Iya. Oke, belum lagi masuk di grup yang lebih besar lagi ya, untuk Semen Indonesia. Oke, jadi organisasi ini memang harus dijaga tadi seperti yang sudah saya sampaikan, lebih berkolaborasi dengan keren ya harusnya dalam segala lini. Tadi Kak Rahmat bilang sudah bisa mengadaptasi, mengakomodir kepentingan-kepentingan di dalam Semen Tonasa itu juga sangat keren ya. Ada tadi millennials, ada selenials, ada colonials gitu kan, dengan beberapa tapi tetap juga harus ada target dong Kak ini dari kolaborasi yang sudah dilakukan ini. Itu penerimaannya seperti apa? Target yang dimaksudkan seperti apa? Target dari pekerjaan. Oh iya, jadi setiap karyawan itu mempunyai target dari individu itu sendiri yang kita sebut dengan KPI ya. KPI. Yaitu mulai dari target dari unit kerja mereka, kemudian sebagai anggota unit kerja kita memberi yang namanya individual performance. Jadi setiap mereka itu sudah mempunyai KPI masing-masing yang harus dilakukan dan harus dicapai setiap bulannya. Jadi itu key performance indikatornya memang tetap harus juga dikedepankan gitu dong, meskipun harus tetap di satu sisi mengakomodir berbagai macam kebutuhan yang mungkin dalam pemikiran kita zaman dulu di era Kak Rahmat mungkin ini tidak masuk ini ya, harus tetap seperti itu ya. Ya, KPI itu menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh karyawan untuk dicapai, karena kalau tidak itu akan berpengaruh kepada penghasilan dia nantinya. Oke. Nah sekarang kita berbicara lagi nih Kak, pengen tahu aja sih sebenarnya karena ini adalah era digital ya, sementara produk yang dihasilkan ini adalah produk semen misalnya ya dalam ukuran digitalisasi, itu bagaimana bisa memasukkan itu? Ya, kalau kita masih menggunakan pendekatan lama ya pasti pikiran kita, mindset kita, produk kita adalah semen. Tapi sebenarnya sekarang kita sudah berubah. Yang kita hasilkan sekarang itu bukan semen. Jadi kita itu adalah perusahaan yang memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat tentang bahan bangunan, material building. Jadi kalau dulu kita adalah perusahaan persemenan, sekarang tidak. Kita sekarang adalah perusahaan material building. Jadi beda ya. Satu hanya kalau dulu menghasilkan produk semen yang dalam bentuk ya bubuk gitu ya. Sekarang ini kita memberikan solusi. Jadi perusahaan yang memberikan solusi kepada konsumen terhadap material building. Itu bedanya sekarang. Jadi jauh sekali ya perbedaan kita. Dulu produknya di pikiran kita hanya semen, sekarang bukan. Sekarang adalah bagaimana memberikan solusi kepada konsumen ketika dia membutuhkan bahan-bahan bangunan. Karena itu secara grup kita di Semen Indonesia ini
ada anak perusahaan semen namanya, Iya. dan ada anak perusahaan non semen. Anak perusahaan non semen ini yang menghadirkan produk-produk yang diperlukan oleh konsumen. Contoh misalnya membutuhkan ready mix konkret, Iya. itu ada. Kemudian ada anak perusahaan yang menyiapkan sarana transportasi atau logistik. Jadi kita dari hulu ke hilir kita sudah garap itu, sehingga secara grup kita bukan lagi perusahaan persemenan. Ya, oke. Jadi di material building Material ini building. harus sudah diciptakan semacam one stop shopping gitu ya. Iya, memang begitu. Ya. Oke, jadi Ini juga bagian daripada mengantisipasi bisnis disruption yang sekarang ini Iya, benar. betul-betul menghajar kita kiri kanan. Karena kan kalau jual semen aja di digital orang bisa langsung ke toko ya, tapi nggak laku. Iya, semennya mau dibuat cantik seperti apa Iya. packagingnya kan? Ya begitu-begitu saja. Bahkan packaging itu sudah diatur di dalam Standar Nasional Indonesia Departemen Perindustrian. Harusnya begini, harus begini, itu sudah ada aturan. Jadi berbeda dengan packaging barang-barang lainnya. Iya, Kalau benar. barang-barang lain itu bisa ada ide kreatif di dalamnya, tapi Iya. kalau semen ini ya udah harus 40 kilo atau 50 kilo, tidak bisa 25 kilo, tidak bisa 10 kilo. Kalau mau 10 kilo, kiloan ambilnya di toko. Oke, jadi dengan adanya satu terobosan yang pasti sudah sangat dipikirkan ya dalam implementasinya, itu seberapa besar menggrab pasar, Kak? Luar biasa ya, luar biasa. Jadi kita sekarang diukur oleh konsumen itu bukan hanya bagaimana menyiapkan semen, tapi bagaimana konsumen itu mengukur kita sebagai sebuah solusi. Ya. Sebuah solusi atas kebutuhan dia terhadap kebutuhan material building. Gitu. Kalau dulu kan orang akan melihat kita, mengukur kita dari semata-mata material semennya. Nah, dengan melakukan perubahan visi organisasi ini, itu luar biasa terhadap apa namanya brand kita, Ya, brand image kita itu di kalangan konsumen, sehingga di dalam melakukan perluasan pasar itu luar biasa. Ya, menjaga brand inilah juga memang jadi tanggung jawab besar ya. Kadang-kadang sebuah perusahaan besar ya kita ingat lah gimana Nokia, Fuji yang harus merasa super power di dalam mereknya sendiri, akhirnya terdepak begitu. Akhirnya harus ke pinggir. Ya. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita bisa mempertahankan posisi kita di pasar, sehingga mau tidak mau sekali lagi perusahaan yang tidak adaptif, perusahaan yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat, itu sebenarnya perusahaan yang lemah. Nah, kalau kita sudah belajar dari pengalaman seperti itu, sehingga ya kita memang sedikit berhati-hati di dalam melakukan penetrasi pasar. Dan satu hal yang sangat menggembirakan kita bahwa manajemen semen Indonesia pada tahun ini itu sudah mengakuisisi Holcim Semen. Holcim, oke. Jadi sekarang Holcim itu sudah masuk di grup Semen Indonesia. Sekarang ada berapa brand di bawah Semen Indonesia ini? Untuk sementara ya ada brand Semen Ternasa, Semen Gersik, Semen Padang, dan Holcim. Tapi Holcim ini sebentar lagi akan berubah merek. Berubah merek ya. Kita lagi nunggu merek apa kira-kira yang akan menggantikan Holcim setelah diakuisisi oleh Semen Indonesia. Okay. Untuk Tolmasa sendiri distribusinya untuk ke wilayah mana saja nih, Kak? Kita dari dulu sampai hari ini kawasan timur Indonesia. Masih kawasan timur ya, masih menguasai pasar. Masih menguasai pasar. Oke, hampir tidak ada lagi Pak, Kak, ini ya. Tidak ada lagi semen lain yang bisa masuk di situ mungkin. Ada sih ya, tapi ya kita punya brand image cukup kuat. Sehingga walaupun ada pendatang-pendatang baru yang masuk mencoba untuk mengambil share kita, ya kita masih tetap kokoh di posisi. Share-nya berapa sekarang? 70-80%? Kalau untuk kawasan timur itu kita masih sekitar 40%. 40% ya. Oke. Paling besar ke mana nih Kak? Kawasan timurnya? Sulawesi. Masih Sulawesi ya. Oke. Khususnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Kalau pasar lain di luar KTI yang juga digarap dari Ternasa? Kalau domestik kita memang pasarnya cuma di kawasan timur, tapi kita ada pasar ekspor. Pasar ekspor itu kemana saja? Ke hampir ya di
Di seluruh Asia ada, kita ke Filipina, kita ke Vietnam, kita bahkan ke Australia. Oke. Oke. Pasar untuk yang internasional sendiri sudah ada berapa persen kira-kira? Untuk ekspor itu kurang lebih 15% ya, 10-15% besar kita. Karena memang semen ini sebenarnya bukan komoditas ekspor, hanya karena ada excess supply sehingga kita harus melakukan ekspor untuk menjaga performance pabrik kita. Oke, Kak. Terima kasih banyak nih waktunya sudah banyak berbincang. Statement mungkin ya yang untuk menutup kebersamaan kita untuk Kak Rahmat sendiri ini, untuk apa ya, tips mungkin ya bisa mencapai posisi di sampai sekarang ini yang bisa kita ambil hikmahnya, atau mungkin dari kalangan millennials yang juga nanti akan menuju ke arah dunia kerja nantinya. Yang pasti kita harus fokus dengan pekerjaan kita. Ketika kita sudah menetapkan tujuan, kita harus fokus untuk bagaimana mencapai tujuan itu, dan caranya bisa bermacam-macam. Tergantung dari kemampuan kita dan di mana kita berada.